Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita bertemu kembali dan bersekutu di dalam firman Tuhan. Topik yang saya bagikan pada hari ini adalah melunasi hutang yang besar. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan di antara kita punya hutang selama hidup kita. Entahkah hutang dengan orang lain, dengan teman, dengan saudara, atau dengan bank ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang tekun mencicil sampai habis ya, sedikit demi sedikit, akhirnya juga habis gitu. Ada yang saking besar hutangnya sampai tidak bisa terbayar, terus kemudian dia lari begitu ya, menyembunyikan diri. Dan saya ketemu dengan banyak orang yang menyembunyikan diri, meninggalkan hutangnya. Saya punya seorang teman yang pendeta, sampai ia terpaksa kabur karena hutangnya sangat besar untuk ukuran dia. Pernahkah Anda memikirkan serius mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini? Mengapa beliau harus disalib? Apa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia atau untuk membebaskan manusia? Apakah tidak ada jalan lain untuk penyelamatan manusia selain pencurahan darah beliau? Saya sarankan Anda mau berpikir dalam-dalam tentang karya penebusan Kristus ini ya. Sebaiknya kita tidak sekedar beragama Kristen ya secara tradisi turun-temurun dari orang tua, dari nenek moyang, lalu menjalani hidup kekristenan ini semau kita sendiri, atau sekedar mengikuti tradisi sesuai apa kata orang tua, atau kata teman, atau kata orang yang dipanggil pendeta begitu. Bapak Ibu Saudara, mesti kita mengerti benar, mengerti dalam-dalam, karena misi kedatangan Tuhan yang pertama ke dunia ini ada sangkut pautnya dengan hutang kita. Tetapi bukan hutang yang dapat diukur dengan uang ya. Hutang kita adalah hutang nyawa, yang tuntutannya itu adalah neraka yang kekal. Kalau orang berhutang dengan bank, paling-paling kalau nggak bisa bayar, asetnya akan disita gitu. Tapi kalau kita yang berhutang, maka nyawa kita lah asetnya itu yang akan diambil, dirampas oleh si iblis. Menurut saya, hidup ini adalah pertaruhan yang mahal. Jika Anda gagal bisnis, Anda bisa berpeluang besar untuk bangkit kembali. Jika Anda gagal ujian semester di kuliah atau di sekolah, ya, Anda masih ada kesempatan remedi atau ujian ulang. Jika Anda gagal pernikahan, beberapa orang ambil keputusan untuk tetap single, artinya tidak menikah lagi, daripada repot ngurusin suami atau ngurusin istri yang baru ya, yang belum jelas karakternya. Tetapi ada yang coba menikah lagi dengan harapan ketemu pasangan yang lebih baik. Kalau Anda putus cinta, masih ada peluang dapat kekasih baru yang lebih tulus mungkin, yang harapannya mau mencintai Anda dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan tulus gitu. Kalau Anda putus sekolah karena tidak ada biaya hidup, karena tidak ada biaya, mungkin orang tua Anda miskin, tidak punya uang ya, Anda masih bisa menjalani hidup ini dengan baik kok. Dengan usaha kecil misalnya, sampai engkau menjadi besar jika rajin dan tekun tentunya. Dan itu telah dibuktikan oleh banyak orang yang berhasil secara ekonomi. Jika rumah Anda rusak karena bencana, misalnya gempa, kebakaran, atau banjir besar, Anda masih bisa memperbaikinya atau dapat bantuan dari negara. Ya, saya pernah tinggal di daerah yang selalu banjir, hujan sedikit saja banjir, dan hampir setiap minggu saya harus ngosek lantai karena bau ya, habis bekas banjir itu. Sedikit hujan udah mengenang di dalam rumah begitu. Tapi apa boleh buat, waktu itu saya memang nggak punya apa-apa ya, harus tinggal di situ ya. Yang mampunya sewa rumah yang ada di tempat itu ya. Kalau anakmu nakal, sulit terkontrol, bahkan mencemarkan nama baik keluarga, selama anak-anak itu masih hidup, jangan putus harapan, karena masih ada kemungkinan berubah jadi anak baik, tergantung kepada usaha saudara berdoa sungguh-sungguh membela anak saudara, atau saudara memberi nasihat, atau dengan cara yang lainnya. Jika seseorang tercemar namanya karena membuat kesalahan yang fatal, ia masih punya kesempatan memulihkan nama baiknya dengan memperbaiki kesalahan tersebut dengan hidup yang lebih baik. Jika seorang dihukum penjara sekian tahun karena sebuah pelanggaran pidana, asal dia tidak dihukum mati ya, ia pasti bisa keluar setelah masa tahanannya berakhir dan memulai perjuangan hidup baru kalau ia mau jadi orang baik tentunya. Tetapi ada yang fatal buat seseorang ketika seseorang begitu meninggal ternyata tidak memenuhi syaratnya masuk surga,
Dengan kata lain, tidak berkenan kepada Bapa, padahal ia mengira ia adalah seorang Kristen yang tidak bermasalah. Dia mengira dia adalah seorang Kristen yang saleh, tetapi ternyata ditolak oleh Tuhan saat pengadilan akhir nanti. Dan keputusannya jelas bahwa ia akan dibuang ke api yang kekal. Menurut saya itu perkara yang paling mengerikan loh. Dan yang paling fatal yang akan dihadapi oleh seorang manusia. Dan itu sangat-sangat saya pertimbangkan. Ya, saya tidak percaya kalau seorang yang beragama Kristen otomatis bisa masuk surga. Saya tidak percaya. Karena tidak mungkin orang yang brengsek karakternya, orang yang seleranya rendahan begitu, terus kemudian ujuk-ujuk Tuhan mau menerimanya begitu saja. Dan Alkitab jelas mengatakan bahwa manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bukan orang-orang yang memanggil Yesus itu Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Prinsip yang saya pegang dan ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, Anda semuanya, jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini, hidup ini sementara, bahkan sangat singkat. Karena singkatnya maka harus digunakan semaksimal mungkin untuk membangun diri sehingga berkenan kepada Allah Bapa. Manusia hanya hidup sekali kok, nggak ada berulang-ulang. Sesudah itu dihakimi. Dan menurut Allah penghakiman akhir ditentukan berdasarkan perbuatan kita. Bukan sekedar kita percaya kepada Tuhan Yesus lantas bisa lolos begitu saja dari penghakiman Allah. Nggak bisa dong begitu. Kalau kita selama hidup kita ngawur dan menistakan nama Tuhan melalui perbuatan kita, melalui pikiran kita, melalui perkataan kita. Kalau selama hidup kita ini kita menyesatkan orang, membawa orang masuk kepada jurang neraka, ya mana mungkin diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jika kita selama hidup kita ini munafik, ya pura-pura beragama, pura-pura melayani, pura-pura suci, hidupnya saleh, tapi di belakang kita punya satu monster yang tidak kita beresin, bagaimana Tuhan bisa menerima di sorga? Bisa berantakan sorga nanti kan? Gitu. Kita semua harus mempertanggungjawabkan karakter dan selera kita supaya tidak jadi batu sandungan. Kita harus pertanggungjawabkan apakah karakter dan selera kita itu jadi batu sandungan apa tidak kan? Perasaan dan pikiran kita apakah sudah suci apa belum? Ya, apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa atau panggilan Tuhan atau kita masih hidup semau kita sendiri? 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu memanggilnya sebagai Bapa, yaitu Dia yang menghakimi setiap orang sesuai perbuatan mereka tanpa membeda-bedakan. Hiduplah dalam rasa takut selama kamu masih tinggal sebagai orang asing. Yang dimaksud tinggal sebagai orang asing adalah hidup sementara selama hidup di dunia ini. Dan jelas hidup di dunia ini sebetulnya relatif sangat-sangat singkat dibanding dengan umur jagat raya ini yang sudah triliunan tahun, sudah miliaran tahun. Apalagi dengan kekekalan, saudara, yang tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, firman Tuhan katakan, seperti manusia yang ditentukan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu menghadap penghakiman. Ya, tidak ada kematian berulang-ulang, kehidupan berulang-ulang. Ketika seorang ditangkap polisi dan menjadi terdakwa, dan ia menyadari bahwa dirinya salah secara hukum, misalnya habis mencuri, habis merampok, habis korupsi gitu ya. Ketika menunggu vonis hukuman, maka suasana penantian vonis tersebut adalah suasana yang paling menegangkan bagi orang tersebut. Apalagi kalau kasusnya membunuh, ya seperti polisi membunuh polisi itu kan, ya itu ada kemungkinan dia akan dihukum mati, itu menegangkan sekali. Dan juga kasus-kasus berat lainnya dan ancaman dan tuntutan hukumannya itu jelas berat. Sebelum membahas lebih lanjut, saya terhenyak oleh pertanyaan salah seorang peserta pemuritan online kita ya. Kita ini menjadi Kristen karena orang tua kita adalah Kristen dan kita diajari agama Kristen. Benar kan? Tetapi ada jaminan bahwa apa yang kita imani itu benar apa tidak? Nah, itu pertanyaannya. Jawab saya demikian. Saya adalah seorang yang beruntung pernah hidup dari keluarga yang non-Kristen. Dan saya beruntung mempunyai pengalaman menelusuri atau bergaul dengan berbagai agama, sehingga saya bisa merasakan perbedaannya. Namun dari semua petualangan saya itu, saya akhirnya percaya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu adalah benar dan menjadi batu pijakan untuk lompatan selanjutnya. Bahwa Tuhan Yesus adalah jalan,
kebenaran, dan hidup satu-satunya untuk menuju kepada Bapa. Pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya apa yang saya percayai dan saya katakan ini sebagai yang benar, apa tidak? Karena setiap pola berpikir saya akan diberangkatkan dari apa yang dikatakan Alkitab secara keseluruhan, ya, tidak parsial, tidak satu-satu, tidak ayat per ayat, tetapi secara keseluruhan. Artinya saya merangkai dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Artinya saya tidak mau mengambil sebuah doktrin, sebuah ajaran dari seseorang misalnya untuk jadi acuan satu-satunya keyakinan saya, lalu mengabaikan atau mengkebiri firman yang lainnya di dalam Alkitab. Artinya pembicaraan kita harus dibatasi dengan keyakinan bahwa Alkitab itu diinspirasi atau diilhami oleh Roh Allah itu sendiri. Dan untuk mengerti pengilhaman ini tentu membutuhkan cara pandang yang luas dan berpikir positif. Jangan prejudis dulu, jangan curiga dulu, jangan antipati dulu, ya. Karena kalau saya berbicara dengan orang yang tidak percaya bahwa Alkitab itu diilhami Allah dan bahwa Alkitab itu berisi kebenaran sejati dan bahwa Alkitab itu tidak pernah diselewengkan atau dipalsukan, ya, maka pembicaraan kita ini sudah berakhir, nggak perlu dilanjutkan. Maka saya nggak perlu mengajari Bapak Ibu Saudara, karena pasti tidak nyambung dan saya tidak mau berdebat kusir. Karena kalau saya berbicara dengan orang yang tidak percaya bahwa Alkitab diilhami Allah, bahwa Alkitab berisi kebenaran sejati, maka sia-sia beberapa menit yang saya harus spend untuk menjelaskan kepada saudara. Apalagi dengan orang yang isi otaknya sudah dikerangkeng dengan pemahaman bahwa isi Alkitab itu sudah dipalsukan. Ya, selesai sudah, ya kan? Karena orang yang seperti itu akan terus mengabaikan fakta-fakta arkeologis, fakta-fakta sejarah, dan logika umum, dan dia akan menyeruduk terus dengan tuduhan yang macam-macam yang menurut dia benar, ya, tanpa mau mengerti pledoi atau apologetik saya, ya. Atau orang-orang Kristen yang pikirannya sudah dikerangkeng dengan konsep bahwa Bapa Surgawi itu seperti Sinterklas yang suka bagi-bagi berkat, suka bagi-bagi mujizat gitu, ya. Sehingga dianggap tidak masalah jika kita kerjanya cukup mengimani mujizat dan kemakmuran, ya. Cukup mengklaim sana, mengklaim sini, tanpa peduli apa yang ada di dalam diri kita, tanpa peduli kualitas apa yang ada di dalam hati kita, dan tidak peduli dengan firman supaya kita ini menjadi seperti Kristus atau menjadi sempurna seperti yang dikehendaki oleh Bapa di Matius pasal 5 ayat yang ke-48, kan? Atau dengan orang Kristen yang pikirannya sudah dikerangkeng bahwa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu sudah cukup, udah bisa membawa masuk ke surga. Ya, peduli amat dengan transformasi pribadi, peduli amat dengan amanat agung, peduli amat dengan melakukan kehendak Bapa, ya kan? Bapak Ibu Saudara, ada dua dasar mengapa saya tidak mau berdebat, ya, ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 14. Dan siapa saja yang tidak menerima kamu atau tidak mau mendengar perkataanmu ketika kamu keluar dari rumah atau kota itu, kebaskanlah debu kakimu. Ya, kebaskan debu kaki itu artinya bahwa suatu peringatan untuk menunjukkan bahwa seseorang sudah selesai berurusan dengan orang lain. Lawan bicaranya itu, ya sudah selesai, nggak usah diterusin gitu. Dan Matius 7 ayat yang ke-6, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing-anjing, jangan pula melemparkan mutiaramu ke hadapan babi, supaya mereka tidak menginjak-injak itu, yaitu barang-barang yang berharga tadi, mutiara tadi, dengan kakinya dan berbalik mencapik-capik kamu, atau memerangi saudara, atau merugikan saudara. Dua ayat yang diucapkan Tuhan itu benar-benar sarkasme. Ya, kedengaran bagi telinga kita kasar, ya. Tapi kan itu Alkitab tuliskan, jadi orang bisa menerima begitu aja. Tapi coba yang berbicara itu seorang pengkhotbah yang menegur dengan keras, nggak usah ngomongin Anda babi, Anda anjing, Anda ular beludak, Anda munafik. Nggak usah pakai kata-kata yang keras gitu, pakai yang agak halus saja. Seringkali orang sudah mental terus menjauh diri, ya kan? Tapi saya makin menyadari bahwa itulah karakter manusia berdosa, yang sering kali pandai bersandiwara supaya kelihatan saleh di depan umum tetapi menyimpan borok di dalam hatinya. Padahal orang tersebut punya selera yang buruk atau punya pola berpikir yang tidak sesuai dengan kehendak Allah loh. Tetapi ia tidak menyadarinya atau tidak mau mengakuinya. Saya tidak sedang menunjuk orang lain kok, ya. Sebab saya punya kecenderungan naluri dosa tertentu yang bisa menyeret saya ke muntahan yang lama atau kehidupan yang lama. Saya tahu di area mana saya harus berjuang memerangi kedagingan saya.
Kita semua pasti tidak mau disetarakan dengan babi dan anjing kan? Ya nggak? Nggak ada orang yang mau disetarakan dirinya sebagai anjing atau babi gitu, atau binatang yang lainnya yang rendahan gitu. Saya percaya Anda semua akan tersinggung jika ada orang yang memaki-maki Anda dengan nama kedua binatang tersebut. Ya, namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar telah memberikan diri kita itu dimurnikan di area karakter kita, selera kita, dan pola berpikir kita, supaya kita tidak disetarakan dengan anjing dan babi oleh Tuhan? Atau sebaliknya, dunia dengan segala keinginannya itu masih membelenggu, masih mempesona Anda. Mari kita kembali ke topik kita di 1 Petrus pasal 1. Dengan mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana seperti emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang mulia, darah anak domba yang tak bercacat, yang sempurna. Kalau terjemahan LAI untuk ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah yang mahal berasal dari frase timio haimati, darah yang bernilai tinggi, bahasa Inggrisnya valuable atau precious. Ya, Bapak tahu bahwa kerusakan jiwa kita sedemikian parah. Saudara dan saya itu parah loh jiwanya, ya, parah loh seleranya, karakternya, ya, pola berpikirnya itu parah di hadapan Tuhan. Dan iblis tidak akan mau melepaskan kita dari cengkramannya, itu masalahnya. Ya, masalah beratnya di situ. Maka harus dicarikan alat barter yang lebih tinggi nilainya dari apapun. Bahkan perbuatan baik kita pun yang setiap hari kita bisa lakukan itu pun tidak sebanding dengan kerusakan jiwa kita. Lihat aja banyak orang-orang yang baik, yang orang-orang Kristen yang kelihatannya saleh, tapi sebetulnya juga ada kebrengsekan di dalam dirinya, dan itu tidak bisa dilepaskan begitu saja, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Maka harus ada sistem barter yang tinggi nilainya, ya. Dan hanya darah Kristuslah yang sepadan untuk menebusnya. Kita semua tahu kok kisah penderitaan Tuhan Yesus dalam perjuangan menebus kita kan, supaya kita tidak binasa. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara bisa melihat filmnya Mel Gibson di dalam Passion of Christ secara berulang-ulang. Saya punya CD-nya gitu. Tetapi tanpa mengerti maksud Allah, Anda akan melihat film itu hanya sebagai hiburan, dan Anda akan kesulitan untuk mengerti 1 Petrus 1 ayat 18-19 tadi. Tetapi begitu Anda mau masuk lebih dalam, mau mengerti isi hati Allah, Anda akan terperangah, ya, terkagum-kagum bahwa harga yang dibayar oleh Tuhan itu bukan main-main, itu bukan murahan, itu bukan kaleng-kaleng. Lalu jika Anda mengerti cara kerja penebusan dengan benar, maka pasti Anda akan mempertimbangkan apa prioritas hidup Anda. Mari kita bahas mendalam. Di dalam Lukas pasal 24, Yesus berkata lagi kepada mereka, ada tertulis bahwa Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan pertobatan untuk pengampunan dosa akan dinyatakan dalam namanya kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ada frase penting di dalam ayat 47 ya, yaitu pertobatan untuk pengampunan dosa akan dinyatakan dalam namanya. Jadi akan ada pengampunan, atau pengampunan hanya bisa diterima jika satu, ada pertobatan, yang kedua, nama Yesus yang jadi dasar pengesahan pengampunan tersebut. Pertobatan dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab, yaitu metanoia, mempunyai arti transformasi atau perubahan, atau berbalik arah atau reversal, ya, dari arah yang semula, yang sebetulnya adalah arah yang keliru menurut pandangan Tuhan, yakni arah yang selama ini kita jalani sebelum terjadi pertobatan. Nah, kalau di Roma 12 ayat 2, Paulus memakai istilah metamorforte untuk transformasi atau perubahan, supaya kita tidak memiliki selera atau ciri-ciri duniawi lagi. Dalam Lukas 24 ayat 47, Tuhan memberikan jalan keluar bagi para pendosa, tidak perlu menanggung hukuman dosa yang telah ia perbuat, yakni dengan pertobatan. Nah, pertobatan yang sah
yang membawa pengampunan hanya dapat diberikan bila dimeteraikan dalam nama Yesus atau darah Yesus. Karena apa? Darah Yesuslah yang menanggung konsekuensi dari dosa. Kan firman Tuhan katakan di Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa itu adalah maut, kan? Gitu. Dan pertobatan yang murni adalah pertobatan yang dibuktikan oleh yang bersangkutan, yang bersalah tadi, bahwa ia tidak kembali ke jalan hidup yang lama. Nah, itu yang dimaksud dengan metanoia. Saya tidak akan berhenti-hentinya mengulang-ulang penjelasan tentang jangan kembali ke kubangan yang lama ini kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini, ya. Jangan kembali ke muntahan yang lama. Sebab kita ini sekalipun sudah mendengar ribuan khotbah, sudah mengikuti pemuridan bertahun-tahun, bahkan sudah sekolah Alkitab atau STT sekalipun, semua sarana rohani itu tidak menjamin kita sudah menjadi rohani yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita pernah menyekolahkan beberapa anak ke STT, Sekolah Tinggi Teologi, Sekolah Alkitab. Kita banyak mentraining anak-anak muda, mengirimkan mereka ke berbagai seminar dan pelatihan pelayanan, ya, dengan biaya yang tidak sedikit, tetapi tetap saja ujung-ujungnya kebanyakan adalah mengejar uang, mengejar ambisi pribadi, walaupun dibungkus dengan idealisme rohani, artinya dengan alasan ya untuk pelayanan dan sebagainya. Kesimpulannya adalah sulit sekali membawa orang menangkap visi Tuhan dan mengerti panggilan Tuhan yang sebenarnya. Saudara, jika diibaratkan dengan petani, itu seperti mencangkul di tanah padas yang keras dan gersang, ya. Nah, khotbah-khotbah yang bermutu tinggi, ya, yang berkualitas, membentuk manusia yang diinginkan Bapa sesuai firman Tuhan, ya, dan berbagai ilustrasi dibagikan, berbagai teladan hidup dan contoh-contoh kehidupan hamba-hamba Tuhan yang dikirim, yang berbicara, yang berkhotbah dengan berapi-api, termasuk contoh-contoh tragis dari orang-orang yang kalap dengan dunia atau orang-orang yang tidak menghormati Allah, itu dipaparkan segala kejadian buruk yang menimpa dia dan anak-anak keturunannya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dengan jelas-jelas, ya. Itu pun tidak menyadarkan orang-orang yang tebal telinganya, atau kalau di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, yakni orang yang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga seperti 2 Korintus 3 ayat 14 itu mereka sulit mengerti firman Tuhan. Ada seorang yang mengkritik pendetanya, mengapa Pak Pendeta selalu mengulang-ulang kisah yang ia pernah ceritakan? Dan jawaban pendeta itu berkata, Anda pasti tidak menyimak, sebab setiap khotbah pasti ada sesuatu yang baru. Pengulangan kisah-kisah tertentu itu adalah untuk memperkuat pesan yang baru, tetapi sebetulnya intinya ada pesan-pesan yang terus progresif. Nah, jemaat ini tidak menyadari karena apa? Yang dia ingat, yang dia perhatikan hanya ulangan-ulangan kisah, ya, padahal itu hanya bumbu-bumbu saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya juga sering mengulang-ulang ya apa yang saya bagikan gitu. Lagi pula hal-hal yang lama saya ajarkan belum tentu dilakukan oleh jemaat dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk apa saya mengkhotbahkan yang lainnya, topik yang lainnya, kalau di dasarnya saja belum cukup kuat. Saya juga setuju sekali dengan Bapak Pendeta tersebut dan saya melakukan langkah yang sama seperti dia untuk membuat pondasi iman, pondasi pengertian jemaat itu sampai firm, sampai kokoh, ya. Saya tidak tertarik berkhotbah tentang akhir zaman dengan segala spekulasinya. Bukan saya anti khotbah-khotbah akhir zaman loh, ya, tetapi menurut saya sekalipun pengetahuan orang bertambah dengan nubuat-nubuat dan spekulasi-spekulasi lainnya, tetapi yang saya lihat ternyata tidak banyak mengubah karakter jemaat, maka sasaran khotbah tersebut sebetulnya nggak tepat atau tidak mencapai sasaran, dan itu saya tidak mau, ya. Saya rindu saudara memiliki fondasi yang benar, fondasi yang membuat saudara itu berkenan kepada Bapa. Saya juga menghindari khotbah-khotbah tentang mujizat, tanda-tanda ajaib, terobosan ekonomi, ya. Bukan karena saya tidak pernah mengalami mujizat atau tanda ajaib, saudara. Itu terjadi tahun 1995 sampai 1997, ya. Saya pernah mengalami masa-masa dalam tanda kutip kejayaan, ya. Saya juga tidak mau mengajarkan jemaat memompa imannya untuk menghasilkan mujizat, ya, menghasilkan terobosan-terobosan ekonomi.
atau mengajari jemaat untuk klaim sana, klaim sini, ya. Nah, banyak pendeta punya kesukaan klaim ini, klaim itu untuk mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk beberapa lagu rohani pun yang kalau kita dengarkan dengan teliti, nah, itu syair-syairnya itu cuma berputar-putar di wilayah itu, ya, wilayah berkat, wilayah mujizat dan sebagainya. Saya tidak mau menyentuhnya terlalu dalam lagi dengan resiko tidak disukai jemaat, kan. Siapa yang tidak suka diberi harapan yang membumbung tinggi, yang pasti mendapat mujizat, pasti makmur atau sukses, pasti prosper, ya, pasti mendapat jawaban Tuhan seperti yang diminta. Itu kan yang diinginkan oleh jemaat. Tapi saya menghindari. Saya lebih suka Bapak Ibu walaupun tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, kuping saudara merah gitu, tapi saudara diselamatkan. Saya tidak mau khotbah-khotbah saya bertitik tolak pada topik-topik tersebut karena tidak mendidik jemaat dalam pengenalan Allah dengan benar. Bahkan saya katakan khotbah pengajaran tersebut adalah racun bagi orang-orang yang belum bertobat atau yang masih kanak-kanak rohani. Pengalaman membuktikan jemaat yang dikhotbahi topik-topik tersebut tidak mengalami pendewasaan rohani kok. Bahkan mereka hanya sekedar menjadi seorang selebriti yang suka memperagakan hal-hal yang aneh-aneh, yang spektakuler. Tidak memiliki kesetiaan pada panggilan Tuhan dan mudah sekali minimum jatuh di dalam kepahitan hati. Tidak memiliki atau tidak menangkap kehendak Allah yang sejati, tetapi mereka terbungkus oleh pesona dunia, dan itu saya baru sadari adalah trik atau tipuan iblis. Maka dengan menyadari mahalnya darah penebusan yang dicurahkan oleh Tuhan untuk membeli kita, saya mendorong kita semuanya belajar benar-benar menghormati Tuhan Allah. Berjuang sungguh-sungguh agar terus mengalami perubahan, atau dengan kata lain, kita mengikuti proses dilahirkan baru secara radikal. Artinya secara totalitas, tidak boleh separuh-separuh, nggak boleh biasa-biasa, tetapi benar-benar revolusioner, radikal, perubahan di dalam mindset kita, selera kita, karakter kita. Dengan menyadari bahwa harga darah Kristus yang mahal, maka saya mendorong Anda agar terus memikirkan kebenaran, memikirkan panggilan Tuhan, memikirkan terus menyerahkan hidup hanya untuk Tuhan. Saya melayani seorang anak muda yang membuat sebuah kesalahan yang fatal. Ya, terus kemudian setelah kami banyak bicara gitu ya, dia menyadari bahwa dia menyia-nyiakan beberapa waktu yang lalu sehingga dia mengalami kejatuhan. Nah, saya katakan banyak orang ingin coba-coba dulu apakah yang dia pikirkan, apa yang dia suka itu akan membahagiakan dirinya, tapi ternyata memang malah membawa kekacauan, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, nggak perlu mencoba-coba, nggak perlu menyaksikan kebenaran firman Tuhan itu udah pasti benar deh, gitu. Nggak usah disangsikan lagi, ya. Sungguh-sungguhlah saudara sama Tuhan. Dengan demikian Anda akan lama-lama mengerti tujuan penebusan ini. Penebusan Kristus adalah untuk memberi peluang pada Anda dan saya untuk menemukan jalan yang benar, mendapatkan kekuatan baru untuk melawan naluri dosa yang dikatakan di Ibrani pasal 12 ayat yang ke-1, supaya kita tanggalkan beban dan dosa itu yang begitu merintangi, sehingga kita bisa mengakhiri pertandingan hidup yang diwajibkan kepada kita masing-masing itu dengan berhasil, yakni kembali memiliki gambar dan rupa Allah. Itu kerinduan Bapa Surgawi, itu tujuan utama Yesus datang ke dunia ini. Maka ketika Anda mendengar khotbah ini, walaupun sekeras apapun, perhatikan dengan benar dan mulai melangkah melakukan tugas panggilan Tuhan. Mulai rontokkan kebiasaan seleramu yang lama. Jika engkau suka menonton film-film yang porno, ya suka melihat gambar-gambar yang cabul, tinggalkan itu. Kalau engkau punya kebiasaan ngomongnya kasar, kebiasaan cepat emosi, cepat tersinggungan, ya cepat sakit hati, tinggalkan itu. Kalau engkau masih suka dipesona dengan barang-barang mewah, barang-barang yang mahal-mahal, dan itu menjadi standar kebahagiaanmu, itu tinggalkan itu semuanya, karena itu adalah sampah sebetulnya, nggak berguna untuk kekekalan nanti. Jika engkau masih malas-malasan hidup hanya untuk diri sendiri, tidak peduli, saudara tidak mempunyai kesukaan berdoa, nggak punya kesukaan atau nggak punya selera membaca firman Tuhan, nggak punya kesukaan untuk bersaksi, saudara mulailah berubah saat ini. Mungkin waktumu tinggal sedikit, saudara.
ya. Tapi kalau saudara mengerti bahwa kita ini punya hutang yang sudah ditebus oleh Tuhan, nah saudara, ini waktunya saudara membayar kembali. Membayar kembalinya bagaimana? Bukan dengan uang, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan kepura-puraan, tetapi kita membayarnya kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, dengan hidup yang berubah, ditransformasi, dengan hidup yang berbalik dari jalan yang keliru kepada jalannya Tuhan, dengan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ubah hati kita masing-masing, ubah diri kita masing-masing. Saya tidak akan bosan-bosannya mengulang-ulang pesan ini sampai kita semuanya menutup mata. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa, bukan materi, bukan kekayaan, bukan sekedar sembuh, bukan mujizat, tetapi perubahan di dalam hidupmu masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.